Oke, good morning ya. Orderan hari ini nih banyak H11 ya. Sebelumnya channel YouTube saya yang sedang Anda tonton ini adalah Jungki Wenas Juragan Lampu. Silakan follow atau subscribe kalau merasa channel saya berguna buat Anda. Jadi channel saya ini berguna buat Anda yang mau mencari bohlam ya. Saya review apa adanya, saya mengendorse diri saya sendiri tanpa ada bayaran atau paksaan. Jadi kalau Anda suka review saya masuk akal, Anda silakan beli. Itu aja ya. Bebas, tidak ada paksaan, jadi tidak ada dorongan bahwa saya dibayar untuk mengendorse ya. Anda bisa order juga di Bukalapak Juragan Lampu. Anda tinggal cari username-nya Shopee F3 Moto Lighting, Tokopedia reseller Juragan Lampu. Jadi saya sendiri Albert Jungki Wenas memegang Bukalapak Juragan Lampu. Shopee F3 Moto Lighting itu dijual oleh reseller saya. Tokopedia reseller dengan username reseller Juragan Lampu itu dipegang oleh reseller saya. Jadi bukan saya yang memegang. Saya tidak menjual di Lazada. Jika Anda ingin menjadi reseller saya jualan di Lazada boleh ya. Anda bisa WhatsApp saya 089826938838. Silakan WhatsApp chat saja, jangan di call ya, karena saya tidak menjawab panggilan telepon ya. Oke, saya juga distributor Pro7 Automax ya. Kri saya juga jual berbagai macam LED. Philips juga saya jual, Osram juga saya jual, DHP juga saya jual, macam-macam ya. Tapi kita review berdasarkan fakta. Jadi mana yang bagus, mana yang jelek kita akan jabarkan ya. Oke, hari ini banyak di H11 tipe Kri. Kenapa H11? Untuk mobilnya macam-macam ya. Kita akan review satu persatu. Ini ada yang diorder buat VNT Turbo ya, 2014-2015 VNT Turbo. Anda tahu dong paket proyektor H11 ya, halogen. Nah, ini satu lagi diorder untuk Innova Reborn ya. Untuk Innova Reborn yang tipe G masih halogen kan, bawaan standar, Anda order H11 Kri. Nah, ini satu lagi juga sama H11, dua set sekaligus diorder, H11 dan H9. Ini diorder buat Nissan Livina sebelum yang terbaru ya. Kalau Nissan Livina yang terbaru kan Livinder, sama seperti Expander tapi yang sebelumnya. Jadi facelift, dia lampunya terpisah antara low dan high. Itu low beamnya menggunakan H11, high beamnya menggunakan H9 ya. Nah, ini barangnya ya. Kita akan review satu persatu. Saya mulai dulu dari VNT Turbo ya. H11 VNT Turbo. Kenapa kita dari VNT Turbo dulu? Karena VNT Turbo itu menggunakan proyektor ya. Menggunakan proyektor. Nah, ini proyektor H11 VNT Turbo. Jadi kalau H11 di proyektor hasil outputnya sudah bagus, sudah keluar cut off-nya, sudah bisa disetting, Anda pasang di reflektor seperti Innova Reborn, itu pasti hasilnya akan bagus. Kenapa? Karena bohlam yang dipasang di proyektor itu sensitif sekali. Kenapa? Karena kalau nggak fokus, kalau nggak bener fokusnya, itu dia garis cut off-nya nggak akan keluar. Dia keluar, dia akan melengkung, dia akan tidak fokus, garisnya tidak keluar, garis ratanya tapi berbayang gitu ya, seperti itu. Jadi kalau bohlam, kalau dipasang di proyektor sudah bagus, dipasang di reflektor pasti bagus ya. Karena fokusnya di proyektor itu sangat-sangat penting. Bohlam maju mundur itu bisa membuat garis cut off-nya tidak rata tapi berbayang ya. Banyak Anda pengguna proyektor HID MH1 garisnya berbayang. Kenapa? Karena nggak fokus, bohlamnya nggak cocok ya, nggak cocok. Tapi kalau LED yang dipasang di sini sudah cocok, sudah bagus, di reflektor pasti bagus. Saya berani jamin, omongan saya Anda pegang. Sebenarnya ada satu lagi yang mau order juga H11, tapi masih lama, masih banyak pikir untuk Sienta tipe V. Dia merasa takut saya bohongi atau takut saya, atau budgetnya juga belum ada, saya nggak tahu. Tapi banyak sekali konsultasinya, udah beberapa hari
bertanya banyak sekali tapi belum ada niat untuk beli, mungkin dia ragu ya. Jadi bohlam ini ya yang saya tawarkan ya. Satu, syarat bohlam bagus selalu saya ulang. Anda boleh amini atau Anda boleh yakini atau Anda boleh percaya dengan apa yang saya sebutkan. Bohlam bagus itu satu, watt dan luxnya gede. Level watt dan luxnya dia di 30 watt, 3100 sampai 3300 lux maksimum. Dia hanya level di 30 watt ya, bukan di 50 watt, bukan di 60 watt. 30 watt. Dan syarat kedua, dia harus stabil. Jadi kalau 30 watt diukur 5 menit, 10 menit, 20 menit, 1 jam, 2 jam, 30 watt. Ada bohlam yang awalnya 60 watt, diukur setengah jam kemudian sisanya 30 watt. Sama dong. Ya, buat apa Anda beli yang seperti itu? Ya, mendingan yang 30 watt dari awal sampai akhir segitu-segitu aja. Jadi kalau Anda wanita, atau Anda pria memilih pasangan, mungkin ya yang cintanya itu sama. Jangan waktu Anda banyak duit dia cinta sekali dengan Anda, waktu Anda jatuh dia cari laki-laki lain, kan seperti itu ya. Kalau gitu kita umpamakan dengan kehidupan. Jadi LED ini nyala 30 watt, 2 jam nyala juga 30 watt ya, bukan awal nyala 60 watt, setengah jam kemudian jadi 30 watt ya. Banyak LED yang seperti itu. Saya nggak usah ngomong, takutnya saya dibilang menjelekan. Saya boleh sebut ya, F3 DHP seperti itu bro ya. Nah itu watt dan lux gede, tidak ngedrop. Ketiga, adjustable. Ini penting bro, adjustable ya. Jadi bukan hanya memikirkan watt dan luxnya saja dan stabil, tapi harus adjustable. Apa itu adjustable? Adjustable itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya itu adalah bisa disetel atau bisa disetting ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak mengerti apa sih bro adjustable. Nah, adjustable itu saya bilang begini, bohlam ini bisa diputar ya, bisa diputar ya, bisa diputar. Putarnya ini bebas, bisa 360 derajat tuh, enak nggak? Belum tentu bohlam lain bisa ya, saya ngomong apa adanya to the point ya. Bisa diputar. Keunggulan lain, dia bisa agak dimajukan, bisa agak dimundurkan. Jadi bisa didorong maju, bisa ditarik mundur. Ya, bisa diputar 360 derajat, bisa didorong maju, bisa ditarik mundur. Ya. Jadi ini bohlam udah pasti istimewir gitu ya. Bohlam lain belum tentu bisa loh. F3 mana bisa seperti ini ditarik mundur. Mungkin dia hanya bisa putar, jarak mainnya sedikit. Ini Anda mau putar 360 derajat bisa. Ya. Jadi ada orang bertanya, kemarin sudah order untuk VNT Turbo, Pak kenapa yang sebelah kok kabelnya menghadap ke atas, yang sebelah kiri, kok yang sebelah kanan menghadapnya kabelnya ke bawah? Sebenarnya pertanyaan itu tidak usah ditanya ke saya. Anda tinggal putar aja sendiri kalau Anda mau taruh ini kabelnya ke atas atau Anda mau taruh ini kabelnya ke bawah, nggak ada masalah. Ya, karena ini bohlam full adjustable 360 derajat, diputar, bisa ditarik maju, bisa ditarik mundur. Ya, Pak, kalau bohlamnya saya tarik mundur, lepas dong Pak nanti getaran mesin. Enggak, ya. Tuh. Kagak, Bro. Ini udah saya tarik mundur setengah senti loh. Ya. Nah, ini kita dorong. Mentokin. Enggak bakal copot, Bro, ya. Anda nggak usah khawatir copot lah. Jangan bertanya kepada saya yang hal-hal konyol, karena kita bikin video ini, kita mereview barang ini, saya menjual barang ini bukan hari ini saya jual. Ini bohlam udah 3 tahun bro. Udah 3 tahun kita tes pasar, kita ngetes feedbacknya bagaimana, baru kita berani launching menjual gitu ya. Kalau nggak bagus kita nggak berani jual. Contohnya seperti Automac BC, ternyata terbukti baru kita jual 3 bulan banyak retur, banyak komplain, banyak ini. Akhirnya saya stop jual. Jadi jangan beli tuh Automac BC ya. Di online ada yang jual 400.000, jangan beli bro, walaupun ada garansi 6 bulan merugikan Anda ya. Jangan beli, saya ngomong apa adanya. Saya orangnya to the point. Kalau saya bilang jelek, saya bilang bagus. Seperti Pro 7, P7 CFL, Anda juga jangan beli lagi ya. Versi yang baru yang Anda mau beli, versi upgrade. Karena kenapa? Versi yang lama banyak rusak di DRL ya, bisa ngembun segala macam. Nanti akan kita review di kesempatan lain ya. Jadi ini bohlam, syarat ketiga adalah bisa adjustable, diputar 360 derajat, Anda mau kemana pun bisa maju dan mundur ya. Syarat keempat,
adalah bonus serviceable. Mana ada LED yang di luaran yang bisa diservis kecuali tipe Cree. Ya, LED-LED lain rusak buang. Kemarin ada yang WA ke saya malam-malam, Pak saya mau beli LED F3 satu biji aja, bekas atau baru juga nggak masalah. Kenapa? Saya tanya, LED yang sebelahnya rusak. Pak, saya sarankan mendingan beli satu pasang. Kenapa? Karena yang sebelah di foto juga udah hangus-hangus, casingnya udah berubah, aslinya warna hitam berubah menjadi emas. Saya bilang itu umurnya udah nggak lama Pak, mendingan beli sepasang daripada beli satu. Terus beli yang bisa diservis. Ya, saya ngomong apa adanya to the point karena banyak LED rusak. Ya, rusak di mana? Chipnya. Nah, chip ini bisa diganti, bro, di replace. Ya. Syarat kelima adalah bayangan gelap. Bayangan gelap ini penting, bro. Kenapa? Makin gelap bayangan gelapnya dan makin lebar bayangan gelapnya itu merugikan Anda. Jadi output sinarnya tidak bisa padat. Ya. Tapi kadang-kadang Anda nggak percaya dengan omongan saya, ya nggak masalah. Kadang-kadang orang bilang, contohnya LED yang bayangan gelapnya gede, Philips Ultinon Essential G2, saya pakai bagus-bagus aja. Ya memang bagus, tapi ada yang lebih bagus kan. Istri saya cakep, tapi kan ada dong istri orang yang lebih cakep, kan begitu ya. Jadi buat Anda yang memakai Philips misalnya atau Anda memakai F3, punya saya bagus-bagus aja. Iya, ada yang lebih bagus, bro, ya. Saya juga nggak mau egois bilang ini terbaik, ini terbagus. Salah satu terbaik, iya. Bolam yang bagus di luaran masih banyak, ya. Masih banyak, bro. Cuman buat Anda yang bingung memilih, ya salah satunya ini saya rekomendasikan, ya. Oke. Itu penjelasannya kenapa Anda harus memilih LED H11 tipe ini. H11, H8, H9, H16. Cree warnanya putih, dari testimoni tembus hujan. Saya juga nggak bisa ngomong banyak soal hujan karena mata orang berbeda-beda, kaca film mobil orang berbeda-beda, intensitas hujannya juga berbeda-beda, gitu ya. Lingkungan juga berpengaruh ya, hujannya deras sekali atau daerah lingkungannya gelap atau bagaimana saya juga nggak tahu. Intinya adalah ini warnanya putih sekitar 5500 Kelvin, sama seperti putih-putihnya mobil-mobil OEM ya. Mobil-mobil bawaan pabrik yang sudah menggunakan LED, contohnya Mercy, BMW, ya setidaknya kalau mobil Jepang ya seperti Fortuner, Pajero, seperti Avanza pun sudah. Kita contohkan lagi ke Mercy, ke BMW, ke Audi ya. Itu mobil-mobil yang pertama kali menggunakan LED ya. Mobil tersebut Mercedes-Benz juga tidak menggunakan LED-nya warm white, tidak menggunakan 4300 Kelvin. Ya, dia menggunakan warna putih. Kenapa? Kenapa pabrikan tersebut tidak menggunakan warnanya warm white supaya katanya tembus hujan ini itu? Saya juga nggak bisa ngomong karena warna putih menurut saya lebih enak, lebih terang, lebih kelihatan mata. Karena kenapa? Anda jalan di tol itu pelang jalan langsung mantul ke mata. Kalau Anda pakai warna putih kuning tidak bakal mantul, gitu ya. Jadi maksud saya begini, misalnya kalau LED warna putih itu jelek, nggak tembus hujan, kenapa pabrikan mobil-mobil besar, Mercy, BMW, Audi, kenapa nggak dia pesan aja ke Osram? Dia kalau LED-LED asli OEM bawaan pabrik ya, itu kan mereknya Osram. Kenapa nggak dia si Mercy telepon ke bosnya Osram begini, bos Osram, gua mau bikin mobil nih, S700 misalnya, gua mau pesen LED Osram yang warnanya warm white. Enggak kan, pasti mau S700 lahir juga warnanya putih ya, nggak warm white gitu. Padahal gampang sekali, bos Mercy tinggal telepon ke bos Osram, gua mau pesan yang warm white, tapi kan tidak dilaksanakan, warnanya putih ya, gitu ya. Jadi nggak usah heran kenapa mobil-mobil sekarang warnanya putih. Ada orang bilang, wah warna putih nggak tembus hujan, warna putih nggak tembus hujan. Nggak juga. Misalnya kalau nggak tembus hujan, kenapa mobil-mobil bawaan pabrik seperti Mercy, BMW menyesatkan si pengguna mobilnya gitu ya? Nggak mungkin. Jadi makanya hujan tembus atau tidak tergantung dari mata Anda juga. Tergantung dari mata Anda juga, tergantung dari kualitas kaca film. Tergantung hujannya, tergantung lingkungan ya, seperti itu. Jadi saya juga tidak bisa memvonis tembus atau tidak. Intinya dari testimoni masih oke, gitu aja. Masih bisa dipakai ya. Jadi ini membahas soal H11 ya, banyak sekali nih. Orderan hari ini H11 yang akan kita kirimkan. Anda bisa order melalui Bukalapak, Tokopedia, atau Anda yakin dengan saya ya, Anda transfer langsung saja. Ini 29 watt terbaca di wattmeter saya.
ya, warnanya 5500 Kelvin. Nah, apa itu bayangan gelap? Bayangan gelap itu adalah ini, ya. Ini hampir tidak ada bayangan gelap tuh, ya. Ini LED-nya di sini, tidak ada bayangan gelap. Kalau ada bayangan gelap, dia ada yang gelap, ya. Hanya sedikit bayangan gelapnya tuh, Anda bisa lihat. Saya ngomong apa adanya, to the point. Anda kalau nggak percaya, barang sampai, Anda tes sendirilah di tembok begini, Anda nyalakan. Ada nggak bayangan gelap, ya? Kenapa saya bilang H11 ini bagus? Makanya bayangan gelapnya hampir tak ada gitu. Kenapa? Tak ada. Makanya saya bilang bagus. Di proyektor aja bagus, gimana di reflektor? Karena tidak ada bayangan gelap. Karena proyektor ini ya, dipasang di Fortuner atau dipasang di mobil lain, itu harus tegak lurus begini. LED-nya harus tegak lurus, tidak menyamping, tidak tiduran, ya, harus tegak lurus, jadi sorotannya samping, ya. Nah, sorotan samping ini setelah Anda pasang, misalnya kalau di proyektor kan Anda tidak tahu samping kiri kanan atau gimana. Nah, Anda bisa lihat garis ini. Garis ini, ya, K ini membentuk K, ini garis ini itu sejajar dengan garis ini. Garis ini sejajar dengan garis ini. Jadi buat Anda yang mau masang, pokoknya harus sejajar. Harus vertikal. Ya, vertikal ini sama dengan vertikal ini. Jadi kalau dipasang di proyektor, ya, ini bolamnya sudah masuk. Ya, sorry ada tamu. Jadi saya lanjut ya. Jadi garis vertikal ini gampang sekali karena kalau di proyektor kan nggak kelihatan gimana vertikalnya, ya. Jadi kalau ini proyektor di sini, Anda ngobok-ngobok ruangan mesin begini, Anda bisa lihat ininya harus vertikal, lurus ke bawah. Ya, kalau begini kan artinya nggak vertikal, salah. Pokoknya ini harus vertikal lah. Anda mau pasang sorotan atas bawah juga bisa begini. Anda tinggal ininya horizontal kan. Tapi nggak ada yang bilang bagus horizontal. Tapi nanti kita akan buktikan, kita akan coba. Jadi enak sekali bolam ini. Mau Anda mau vertikal, mau horizontal, mau miring sedikit, bisa. Itu ya. Jadi kurang bagus apa? Tapi kadang-kadang orang nggak percaya gitu ya. Nggak percaya ya, karena banyak penjual lain yang menjelaskan ini itu, orang menjadi bingung ya. Banyak sekali orang bilang, Pak, nonton videonya si Juragan Lampu banyak sekali, jadi saya malah makin bingung. Anda nggak perlu bingung sebenarnya. Anda tinggal WhatsApp saya, tinggal saya rekomendasikan, ya tinggal Anda beli. Itu aja, selesai ya. Jadi nggak usah bingung, mau ngapain bingung. Bingung ujung-ujungnya nggak bakal beli. Ya, oke, kita tes nyala ya. Kita tes nyala. Nah, ini udah kita nyalakan ya. Ini udah kita nyalakan, kita arahkan ke tembok. Sebentar, kabelnya lepas. Ya. Ini udah kita nyalakan, outputnya seperti ini ya. Makanya kenapa saya bilang kalau di proyektor bagus, di reflektor pun bakal bagus. Kenapa? Karena kalau proyektor yang bagus, fokus, ini garis cut off ini akan keluar. Kalau LED yang tidak bagus, dia akan melengkung, ya, akan melengkung begini, akan melengkung begitu, gitu ya. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena berdasarkan dari pengalaman. Nah, apa keuntungan bohlam ini? Bisa ditarik maju mundur. Saya sudah banyak bahas, tapi saya ulang-ulang terus karena banyak orang belum paham, karena dia tidak menonton videonya. Nah, kita ulang lagi ya. Bohlam ini bisa ditarik mundur ya. Kita tarik mundur nih, Anda lihat. Kelihatan nggak? Kalau ditarik mundur, ininya melebar. Jadi efeknya apa? Lebih dekat ke bumper mobil Anda sinar jatuhnya. Ya, jadi saya ulang. Jadi kalau ditarik mundur bolamnya, ininya akan lebih melebar. Ininya melebar artinya sinarnya lebih, foregroundnya lebih dekat ke bumper mobil Anda. Ya, jadi jatuhnya sinar itu biasanya kan untuk headlamp 3-5 meter depan bumper kosong. Tapi dengan bohlam ini Anda bisa tarik maju mundur supaya lebih dekat. Nah, ini saya dorong maju nih, Anda lihat, dorong maju. Nah, kalau dorong maju ininya menyempit. Nah, kita dorong mundurnya banyak ya. Kita tarik mundur banyak nih, Anda lihat. Kelihatan nggak dia lebih lebar ininya?
Ya, kalau dimundurin ini lebih lebar, efeknya lebih dekat ke bumper Anda. Nah, ini saya dorong maju. Nah, ininya lebih menyempit. Sinarnya lebih jauh dari bumper mobil Anda. Seperti itu. Makanya keuntungan bolam ini seperti ini. Ya, bisa disetting maju mundur. Nah, soal putar, kita akan putar ya, kita coba. Tuh. Makanya kenapa bisa diputar 360 derajat? Ada orang yang bilang begini, "Pak, kok agak ke kiri sinarnya? Pak, agak ke kanan. Pak, lebih tebel di kiri, lebih tebel di kanan." Ya, Anda mainin aja ininya. Bebas, ya. Sesuai selera Anda. Kadang-kadang ada orang yang demen begini, ada orang yang demen begitu. Ya, nggak ada aturannya, Anda pun juga nggak bakal ditilang. Jadi sesuka Anda, seenak Anda, maunya bagaimana, enak. Nah, bagaimana, ini kan soal vertikal, jadi Anda harus defaultnya adalah vertikal dorong maju. Anda bisa tarik mundur, tarik maju, ya. Nah, bagaimana soal horizontal? Pak, horizontal tuh, kalau horizontal nggak bagus outputnya tuh, ya. Ini LED horizontal nggak bagus bro outputnya, makanya saya lebih menyarankan vertikal, ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini horizontal, oke, paham? Selesai soal outputnya, kita sudah buktikan ya. Jadi kalau horizontal ya ini nggak bagus hasilnya, nggak selebar vertikal ya. Oke, nah kita jelaskan LED vertikal ya, LED vertikal ya. LED dipasang vertikal ya. Ini namanya bol, mangkok ya, bol ya. Dipasang vertikal. Sebentar, saya ambil proyektor yang udah saya gambar. Ya, ini juga sama proyektor halogen H11. Jadi ini kasus dipakai di Honda CR-V, Honda BR-V, di Toyota Fortuner, Avanza Veloz, Toyota Yaris, ataupun di reflektor seperti Innova Reborn, seperti Nissan Livina order ini. Jadi begini, bol mangkok ya. Jadi proyektor, ini ada bagian atas bolnya ya. Bagian ini bagian yang penting. Yang sering meleleh adalah bagian yang di atas ini. Kenapa? Karena ini pemantul yang sangat penting. Bagian kiri, bagian kanan itu cukup penting tapi tidak terlalu penting. Bagian bawah sudah tidak penting. Anda bisa lihat sendiri di Hyundai Planet, kalau Anda rajin si bule-bule sudah ada yang ditutup pakai isolasi kertas ya, masking tape, ditutup bagian mana dia sudah menjabarkan penting itu bagian atas ya, bagian setengah ke atas nih. Ini penting nih ya, bagian penting nih segini nih, setengah ke atas. Makanya kenapa proyektor LED OEM reflektornya cuma setengah, nggak ada bagian bawah hanya pelengkap ya, nggak ada. Anda lihat deh proyektor VRZ, Anda lihat deh proyektor aftermarket yang LED merek apa, Blue Land atau merek Fahid atau merek Sniper, dia hanya butuh setengah. Bagian bawah nggak penting bro, bagian atas setengah. Nah, bagian yang atas ini bagian penting. Nah, ini kalau meleleh ya, jadi bagian yang sering kena itu bagian yang atas meleleh. Pakai HID bisa membuat dia butek, betul, lama tapi ya. Pakai halogen pun bisa membuat dia butek, bakal pakai LED tidak ya. Nah, makanya bagian yang penting ini bagian yang atas. Sedangkan LED ini dipasangnya adalah vertikal. Ya, dia harus vertikal kan dipasangnya. Nah, vertikal ini kalau bayangan gelapnya gede ya, yang seperti tadi saya demokan di tembok, kalau bayangan gelapnya gede, Anda itu merugikan Anda. Makanya carilah LED yang bayangan gelapnya kecil, sedikit mungkin, kalau bisa tidak ada bayangan gelap. Ya, paham? Jadi pas kita arahkan tarikan ke tembok begini, kan Anda lihat di tembok di depan saya ini ada bayangan gelap. Kenapa? Karena ininya, batang ini. Jadi Anda harus mencari LED batang ini yang setipis mungkin.
Tapi kenapa saya rekomendasikan Cree? Cree itu untung karena dia ada lensa. Jadi lensa ini bisa membantu membiaskan sinar ke depan. Karena LED-nya nggak mendem karena dia nongol. Kalau chip lain kan tipis, mendem. Itu merugikan. Nah, makanya keunggulan lain adalah chip ini memiliki lensa, ya. XHP memiliki lensa, Cree memiliki lensa. Cree terbagi kelas-kelasnya XHP 50, 70, XPG, XTE lah, XML, banyak. Cuma ini adalah XHP, ya. Jadi sinar yang ke depan ini karena tertutup batang ini kan jadi ada bayangan gelap, tapi karena dia ada lensa nongol, jadi dia membantu membiaskan. Nah, pada saat posisi ini dipasang di vertikal, jadi tidak ada bayangan gelap, jadi output di tengah tetap padat. Tapi kalau ada bayangan gelap, outputnya tidak bakal padat. Review ini sudah lengkap, ada videonya perbandingan dengan Philips Ultinon Essential G2 dengan Cree tipe yang saya jual ini. Ada di beberapa hari yang lalu saya sudah upload, ya. Karena kenapa saya bahas Ultinon Essential G2? Karena itu LED harganya murah, ya, murah. Tapi bayangan gelapnya banyak. Bayangan gelap banyak dan lebar merugikan Anda. Anda beli LED kan buat terang. Tapi kalau banyak bayangan gelap ya percuma juga, nggak bisa, outputnya nggak padat. Cuma ada yang bilang gini nanti, oh saya pasang di mobil saya bagus-bagus aja. Iya, saya juga bilang Philips bagus. Tapi ada yang lebih bagus, ya, seperti itu. Sama seperti ada orang bilang, saya pakai Avanza bagus kok. Iya, memang bagus. Saya juga pakai Avanza bagus. Saya nggak pernah servis tuh mobil. Saya nggak pernah beli spare part. Jujur terus terang, saya cuma ganti oli. Iya, tapi kan ada yang lebih bagus. Misalnya mobil Innova atau Expander atau R3 gitu, ya. Jadi bagusnya ini kan kadang-kadang suka subjektif ya ngomongnya, ya, atau objektif gitu. Jadi pikiran orang berbeda-beda gitu, ya. Ada yang bilang bagus, iya, tapi kan ada yang lebih bagus, bro, ya. Contohnya Anda Pak Avanza, ada orang bilang bagus, ya, Anda beli Innova tentu lebih bagus lagi. Kenapa? Lebih nyaman, lebih silent, nggak kayak gerobak, ya, begitu, ya. Saya ngomong to the point. Jangan saya dikira jelekin Avanza. Saya pakai Avanza, bro, buat antar jemput anak les dan sekolah, ya. Ya, seperti itu. Saya rasa cukup, ya, pembahasannya. Jadi di settingnya adalah vertikal. Nah, vertikal itu jadi sorotan samping, ya. Jadi LED itu nyorotnya ke kiri dan ke kanan. Sedangkan yang atasnya itu kalau bagian bayangan gelapnya banyak, berarti sedangkan pemantul itu di atas, jadi rugi gitu, ya. Jadi Anda harus lebih banyak sinar yang ke atas sebenarnya. Nah, tapi kalau kita pasang begini atas bawah malah jelek outputnya. Aneh kan? Aneh loh. Kenapa bisa jelek? Karena dia pas di daerah cut off di tengah. Jadi kalau Anda mau beli Anda mau beli LED yang tipe sorotan atas bawah untuk proyektor atau untuk reflektor apapun bisa, tapi dipasangnya harus agak turun 1/4 gitu, ya. Tidak bisa lurus begini. Jadi LED-nya khusus sebenarnya. Ini kan lurus nih, center, ya, tengah. Jadi Anda harus beli batangnya ini turun 1/4. Susah, bro, LED begituan, nggak ada yang jual. Ada, tapi bukan Cree juga, susah. Ada tipenya D2S, ada, cuman nggak familiar, mahal jadinya. Karena cost productionnya pabrikan bikin khusus buat lens gitu, ya, susah, mahal. Sedangkan Anda maunya yang murah, bagus, awet, terang, segala macam kan, itu, ya. Jadi ini dipasang di vertikal. Nah, vertikal itu butuh sinar yang lebih supaya padat di atas, ya, di atas. Jadi Anda harus cari yang bayangan gelapnya sedikit. Nah, ini bayangan gelap sedikit. Kita demokan lagi bayangan gelap. Kadang-kadang orang nggak paham gitu, ya. Tuh, bayangan gelapnya nggak ada. Ini bola dipasang kan sorotan ke kiri, sorotan ke kanan. Nah, bayangan gelap di tengahnya sedikit. Makin tidak ada bayangan gelap, makin bagus, ya. Kalau bohlam yang jelek, makin gelap dan gelapnya lebar, itu jelek, ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Jangan tersinggung yang punya barang yang seperti itu, ya, kita ngomong apa adanya, ya.
Saya tidak ada endorse-endorsan, saya hanya menjual, saya hanya memberitahu customer ya supaya tidak salah pilih ya. Karena dipasang vertikal ya. Ini kan dipasangnya vertikal, jadi sinar ke atas itu penting untuk supaya outputnya padat. Nah, kalau bayangan gelapnya banyak, bagian tengah ini gelap, rugi Anda ya. Seperti itu. Makanya ini reflektor penting setengah ke atas ini. Kenapa saya bilang penting? Anda perhatikan aja proyektor LED OEM atau bilet sniper lah, apa sih sering tuh yang iklan, pokoknya proyektor yang lahir dengan LED dah, setengah reflektornya, bawah nggak ada, bagian bawah nggak penting bro, Anda potong juga nggak ada guna, yang penting adalah di atas ya. Jadi mangkok ini penting di atas. Nah, selesai saya bahas proyektor, sama reflektor apapun ya, reflektor mobil apapun ya, sekarang reflektor mobil apapun itu penting di bagian atas ya, penting di bagian atas ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda pemakai bohlam watt gede, halogen 100 watt, Anda pemakai HID, yang rusak adalah di bagian atas reflektornya ya, nggak ada bagian bawah yang rusak, yang gosong bagian atas, yang butek bagian atas. Bener nggak omongan saya? Kalau nggak percaya, Anda buktikan sendiri. Anda pasangin bohlam 100 watt, Anda nyalain 2 jam 3 jam, yang rusak bagian atas, bagian bawah nggak rusak, bagian kiri kanan nggak rusak ya, bagian atas. Nah, makanya bayangan gelap itu perlu kecil ya. Jadi saya menjelaskan di proyektor, di reflektor pun sama ya, sama bisa tarik maju tarik mundur ya. Ini H11 ya. Sebelum kita kirim akan kita cek nyala ya. Teknologi lain yang kita harus jelaskan, tipe ini menggunakan double Cooper PCB ya. Jadi 2 buah bukan 1 ya, lebih unggul, pendinginan lebih bagus ya. 2 bukan 1, jadi 2 ditempel jadi 1. Sebelum barang dikirim kita kalibrasi dulu, kita cek settingannya ya, kita cek powernya, wattnya sesuai nggak, kiri sama kanan harus seimbang, jangan sampai yang kirinya luxnya kecil, wattnya kecil gitu ya, enggak. Jadi kita quality control ulang ya. Untuk Fortuner VNT ya, VNT turbo. Nah, ini satu lagi untuk Innova Reborn ya, kita cek dulu sebelum dikirim nyalanya ya. Jadi jangan sampai, saya menyalakan begini, kadang-kadang orang cuma ngetes gitu-gitu doang, bikin video katanya. Salah bro, mata saya tertuju ke wattmeter. Kalau nggak sesuai wattnya kita nggak mau kirim gitu ya. Kalau terlalu berbeda jauh juga kita nggak mau kirim ya. Kita cari yang setara, seimbang istilahnya ya. Nah, ini untuk Fortuner. Nah, ini untuk Nissan-nya ya. Nissan itu 2, dia belinya karena untuk low dan high terpisah ya. Kenapa saya pakaiin begini ditutup, supaya chipnya nggak kena ya, pelindung lah istilahnya. Nah, ada lagi yang bertanya kepada saya, mereknya apa? Ini mereknya GL, Juragan Lampu. Kita menjual LED ini. Ada orang bertanya kardusnya seperti bagaimana? Ya, kardusnya seperti ini ya, kardusnya seperti ini ya. Kalau Anda merasa ragu, Pak nggak ada mereknya, saya nggak mau beli, ya nggak masalah. Saya tidak pernah memaksa Anda kok ya untuk beli. Cuma kalau Anda suka dengan review saya, atau Anda yakin dengan review saya, apa yang saya bicarakan, ya Anda boleh beli. Kalau nggak merasa ragu, nggak percaya, ya nggak usah beli ya, karena saya tidak pernah memaksa Anda ya, to the point saja saya orangnya, belak-belakan lah ya. Jadi ini H11 semua, H11, H8, H9 ya, macam-macam. Sebenarnya ada satu lagi Sienta ya, sama deskripsinya, tapi dia merasa masih ragu atau dananya belum ada, ya no problem ya. Karena saya juga selalu bilang kan, saya tidak pernah mau memaksa. Kalau Anda yakin ya Anda beli. Cuma kadang-kadang orang-orang begini, nggak percaya. Dia sudah nonton sebenarnya YouTube saya, penjelasan saya udah nonton. Cuma dia masih, kalau orang Chinese ngomongnya auban. Akhirnya dia beli di produk lain. Terus
yang saya bicarakan kenyataan. Terus dia bilang begini, Pak bisa tukar tambah nggak? Waduh, yang begitu tuh yang pusing saya. Saya cuekin, nanti dia bilang, Pak kok sombong banget nggak dibales, gitu ya. Padahal saya udah bilang dari awal, gitu ya. Ya itu kesalahan diri Bapak sendiri. Terus ditanya sama saya, Pak, seperti yang Bapak bicarakan, Pak, jadi solusinya bagaimana? Saya belinya di tempat lain, belinya bukan di saya. Terus dia minta solusi dengan saya. Itu aneh bener-bener orang. Ada loh yang seperti itu. Jadi kalau Bapak merasa Anda yakin dengan produk saya, ya Anda Bapak beli. Tapi kalau nggak yakin, jangan beli. Bapak bisa beli produk lain. Tapi produk lain ternyata hasilnya lebih buruk dari yang produk saya bicarakan. Terus saya ditanya, Pak bagaimana solusinya? Ya Anda tanya dong dengan yang jual, jangan nanya dengan saya. Saya kan nggak jual produk yang dia beli, gitu ya. Jadi tolonglah, Anda beli di Indomaret, kalau komplain barang di Indomaret, jangan Anda beli di Indomaret komplain di Alfamart, ya seperti itu. Saya bukannya dibilang nanti saya dibilang sombong, saya dibilang galak. Padahal saya nggak galak orangnya, saya ngomong apa adanya belak-belakan, ya. Jadi tolong dipahami. Jadi kalau Anda beli di Indomaret, komplain di Indomaret. Jangan Anda beli di Indomaret, komplain di Alfamart. Ya, seperti itu. Karena kita nggak tahu apa yang Bapak beli, bagaimana, ya. Terus ujung-ujungnya mau tuker tambah, titip jual, ya. Terus saya dimintakan solusi, Pak bagaimana solusinya? Waduh. Ya solusinya lem biru lah, ya seperti itu saja, gampang. Tapi kadang-kadang nanti saya dibilang, wah Pak galak banget Pak, sombong banget Pak, WA saya udah nggak dibales ini itu. Ya saya udah ngasih tahu saran ini itu udah sampai berbusa kita ngomong ya. Makanya kenapa saya bikin YouTube supaya Anda paham, Anda bisa nonton, jangan pelit kuota ya. Oke, akan kita bungkus ya. Ini adalah H11 semua, nanti satu lagi kita lanjut Automac DC ya, H4. Kita bungkus dulu jadi supaya nggak kacau. Ya, karena setelah ini kita akan cek ulang ya, kita kalibrasi lagi pakai Sigmat, kita ukur tingginya sesuai dengan nggak bolam H11. Ya, prosesnya sebenarnya meribet banyak bro, tapi ini untuk quality control, ini untuk kepuasan Anda sebenarnya. Jadi kalau saya sebenarnya kalau males kirim saja semua apa adanya bawaan dari pabrik, cuman saya orangnya juga maunya terbaik gitu ya. Tapi ya kadang-kadang kita sudah berikan yang terbaik, tapi kadang-kadang customer juga merasa belum puas ya, karena kepuasan tiap-tiap orang memang berbeda gitu ya. Tapi Anda bisa nonton video saya ini di YouTube secara gratis ya. Saya sendiri kemarin sakit, konsultasi ke dokter aja ngomong cuma 15 menit loh, 300.000. Sedangkan Anda di YouTube saya ini saya ngomong udah berjam-jam, udah berhari-hari, udah bertahun-tahun gratis, Anda dapat ilmunya loh. Saya tidak pernah meminta bayaran gitu ya. Jadi Anda silakan nonton lah. Jadi jangan sampai Anda nggak nonton, sayang sekali ya. Nonton dari awal sampai akhir. Karena Anda ke dokter aja diminta 300.000. Padahal ngomong cuma 15 menit loh. Cuma nanya ini itu, konsultasi ketawa-ketawa, 300.000 bro ya. Oke, terima kasih. Ini ordernya ya, akan segera kita kirim. Jadi untuk Pak Laser Lobo di NTT ya, terima kasih Bapak. Untuk Pak Edi Haryana ya di Bandar Lampung. Nah ini untuk Pak Eko Rahardianto ya di Cakung, Jakarta Timur ya. Jadi kalau nanti nggak bisa pasang, silakan WhatsApp saya jamin ini PNP. Tapi namanya orang butuh konsultasi setelah pasang ya, butuh panduan, butuh briefing, Anda silakan WhatsApp saya ya, 0898 269 3838. Saya akan pandu sampai bisa pemasangan, cara setting segala macam gitu ya. Jadi apa keuntungan beli LED di juragan lampu? Bukan hanya kita menjual barang, tapi kalau Anda butuh panduan, Anda butuh tutor, kita siap membantu tutornya ya, gratis karena sudah beli, sudah include gratis ya. Jadi jangan sampai nggak bisa pasang, harus bisa pasang ya, harus bisa dan hasilnya maksimal ya, seperti itu. Jadi banyak memang kalau orang yang bingung ya, scroll di Shopee, Bukalapak, Tokopedia dari atas sampai bawah yang jual LED bejibun ya. Memang susah untuk memilih mana yang bagus, mana yang kompeten, mana yang recommended, mana yang baik lah
Nah, saya bisa rekomendasikan salah satunya ini ya. Dan saya juga siap membantu jika ada trouble segala macam ya. Jadi kita bukan hanya jual yang menjawab iya Kak, iya Kak, iya Kak, bukan seperti itu ya. Silakan chat ya. Jadi jangan WhatsApp call, chat saja pasti kita akan balas ya. Oke, terima kasih.